Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, kelak Allah akan kumpulkan kita di dalam syurga nanti bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini juga sebagai salah satu bukti kita kepada Allah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, sekalipun dengan susah payah, dengan meraba-raba, dengan segala keterbatasannya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Dan mudah-mudahan ini adalah bukti bahwa kita menginginkan agar Allah memudahkan langkah kita ke surganya. Amin ya Allah rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di penghujung bulan Rajab di tanggal 25. Berarti kurang lebih 4 atau 5 hari ke depan kita akan masuk bulan Sya'ban, dan setelah itu kita masuk Ramadan. Kalau bertemu dengan bulan Rajab, maka ada 2 poin penting yang berkaitan dengan Rajab. 2 poin penting yang dia tidak boleh terlupakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan segala perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena ada pendapat yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadinya bukan di bulan Rajab. Ada pendapat yang mengatakan di Rabiul Awal, ada yang mengatakan di Rabiul Akhir, ada yang mengatakan di Syawal, ada yang mengatakan di Ramadan. Tapi setidaknya pendapat yang mafhum di kalangan umat Islam di dunia adalah di bulan Rajab, tepatnya 2 hari ke depan, yaitu tanggal 27 Rajab. Dan yang kedua, bicara Rajab, mau tidak mau kita harus bicara tentang Ramadan. Untuk yang pertama, bicara Rajab berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, alhamdulillah di masjid ini sudah disampaikan, dan itu masih segar karena baru disampaikan kemarin di dalam khutbah Jumat Ustaz Abu Salim, yang ada 4 poin yang menjadi isyarat dari bulan Rajab. 3 saya ingat, 1 saya lupa, dan 3 itu seingat saya bahwa dari peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab itu kita belajar untuk menghidupkan malam, karena Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari, dan perjalanannya adalah perjalanan Isra dan perjalanan Mi'raj. Perjalanan Isra adalah perjalanan minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sementara Mi'rajnya adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa hingga sampai ke Sidratul Muntaha.
Dan disitulah kemudian Rasulullah SAW istilahnya meeting pointnya dengan Allah di sana untuk menerima perintah salat. Maka yang kedua dan yang ketiga adalah isyarat dari bulan Rajab ataupun dari Isra Mi'raj, yaitu tentang masjid, ya, bagaimana kita menghidupkan masjid, melakukan perjalanan ke masjid. Dan yang ketiga adalah tentang salat, bagaimana kita menjaga salat kita. Dan salat tidak bisa dilepaskan dari masjid, khususnya salatul maktubah, salat fardu kita, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, tidak bisa dilepaskan dengan masjid. Dan itulah dua energi kekuatan bagi orang beriman, masjid dan salat. Jika salah satunya ditinggalkan, maka hanya separuh kekuatan umat ini dan hilang separuhnya. Dan mungkin boleh jadi itu sebabnya umat ini hingga hari ini dalam keadaan tidak menjadi super power, tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi sesuatu. Karena apa? Karena banyak kehilangan energi atau kekuatannya. Yaitu apa? Kekuatan yang muncul dari masjid. Karena banyak masjid, ya, itu isinya tidak mencerminkan jumlah penduduk di sekitarnya. Setidaknya kalau disebut sebagai sahibul masajid, ya, atau disebut sebagai tetangganya masjid, setidaknya ada 40 rumah, ya, 40 rumah kiri kanan depan belakang. Jadi kalau kiri kanan depan belakang satu rumah satu orang saja, maka setidaknya masjid itu isinya 160 orang, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian mendengar Allah, itu sudah disampaikan. Maka saya ingin menyampaikan yang belum tersampaikan, atau mungkin sudah pernah disampaikan, atau mungkin sudah pernah disentil. Dan tadi pun sudah disentil sedikit oleh MC kita, bahwa ketika kita bicara tentang bulan Rajab, maka ada satu doa yang masyhur, ya, yang kita kenal, yang diajarkan kepada kita. Yang doa itu termaktub di dalam hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, apa kata Anas? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, di dalam kitab Mu'jamnya, ya. Dan Imam Tabrani meriwayatkan dengan redaksi yang sedikit berbeda, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Itu dalam riwayat Imam Tabrani, dan itulah yang masyhur, ya, itulah yang kita kenal. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Sunni di dalam kitabnya Amal Al-Yawm wal Lailah, dan juga disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Artinya hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh banyak imam ahli hadis, ya. Imam Ahmad, penulis kitab Musnad, adalah kitab hadis kedua setelah Muwatta' Imam Malik, dan termasuk generasi tabi'in, ya. Begitu pula kita kenal siapa Imam Tabrani. Karena Imam Tabrani, ya kan, banyak sekali menjadi rujukan, ya kan, umat Islam khususnya, ya kan, khususnya di Indonesia dan di beberapa wilayah negeri, ya kan, yang ada di dunia ini. Begitu pula Imam Ibnu Sunni, begitu pula Imam Al-Baihaqi. Bahkan kitab Syu'abul Iman itu tidak sedikit dikaji di banyak tempat, ya, tentang Syu'abul Iman, cabang-cabang iman.
Situ beliau sebutkan ada 77 kalau tidak salah cabang iman. Nah, namun jamaah sekalian, tidak sedikit para ulama ahli hadis, bahkan sekali Imam Bukhari, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Al-Zahabi, termasuk Ibnu Hajar Al-Haythami, dan ulama hadis terkini atau di zaman ini yaitu Syekh Syu'aib Al-Arnaut. Beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif. Dan kedhaifannya disebutkan karena ada dua riwayatnya, ya, dua riwayatnya yang tidak thiqah. Ya, bahkan Imam Bukhari menyebutkan sebagai munkarul hadis, ya, bahwa riwayatnya adalah riwayat yang munkar, tertolak gitu, ya, tidak diterima. Dan dua orang itu adalah Zaidah bin Abi Luqad dan Ziyad an-Numairi. Dua orang di dalam urutan sanad hadis itu, inilah yang kemudian menyebabkan sanad atau isnad dari hadis ini dhaif. Dan namun yang perlu dicatat adalah bahwa yang dhaif itu adalah isnadnya atau sanadnya. Sanad itu berarti jalur periwayatan. Dari siapa sampai dari Rasulullah SAW. Dan kebetulan sekali hadis ini kategorinya adalah hadis masuk kategori hadis atau sunnah yang fi'liyah, yaitu berkaitan dengan perbuatan Nabi, bukan sunnah qauliyah. Bukan Nabi mengatakan, tapi Nabi melakukan sesuatu dan kemudian sahabat melihat, sahabat mendengar, ya. Walaupun doa ini disebutkan dan dibacakan oleh Nabi. Nah, namun jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika bicara tentang sanadnya dhaif, dan banyak sekali, tidak sedikit hadis yang sanadnya dhaif, ya kan? Namun bukan berarti kemudian hadis dhaif itu lantas tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan, ya. Betul, ada terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang menolak hadis dhaif, ada kelompok yang menerima hadis dhaif. Dan ini biasanya beda dalam cara bicaranya saja. Salah satu guru saya menyebutkan, kalau orang yang menolak, kelompok yang menolak hadis dhaif itu biasanya kalimatnya, ya kan, hadis-hadis juga dhaif. Tapi kalau kelompok yang menerima hadis dhaif, kalimatnya sebaliknya, dhaif juga hadis. Jadi biar dhaif juga hadis, ya, bukan perkataan ente, gitu. Tapi yang menolak, ya, biar hadis juga tapi dhaif, sehingga kemudian dia menolak. Nah, tapi jemaah sekalian, karena begini, ini perlu saya jelaskan, karena ini bagian dari amanah ilmiah, amanah ilmu. Jadi ketika kita apalagi berkaitan dengan amal, maka jika dia dari hadis dhaif, perlu disampaikan tentang kedhaifannya, karena hadis dhaif itu bisa dipakai dengan syarat, ya. Jika syaratnya dipenuhi, maka hadis dhaif ini bisa kita gunakan. Nah, ketika bicara tentang syarat, pertanyaannya adalah apakah syaratnya? Ya. Para ulama menyebutkan ada beberapa syarat hadis dhaif itu bisa dipakai. Yang pertama, bahwa kedhaifannya itu tidak sampai pada level yang parah, gitu. Jadi selama dhaifnya masih munqati, mursal, ya kan, ataupun maqbu, ya, maka dia masih bisa diterima. Tapi kalau kedhaifannya sudah sampai kepada tingkatannya palsu, ya kan, maka dia tidak boleh digunakan.
Dan untuk kriteria yang pertama ini, hadis ini memenuhi syarat. Karena hadis ini tidak masuk kategori yang palsu. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah hadis dhaif itu bisa diterima ketika dia tidak disandarkan secara kuat kepada Rasulullah SAW. Artinya tidak dianggap bahwa doa ini pasti dari Nabi. Jadi dalam konteks ini doa. Kalau dalam konteks amalan tidak disandarkan bahwa amalan itu pasti dari Nabi. Karena apa? Karena kedhaifannya. Sehingga, dan bagaimana caranya untuk tidak menyandarkannya kepada Rasulullah secara pasti? Maka jangan menggunakan kalimat jazm, kalimat yang menunjukkan kepastian. Itu kalimat qala, qala Rasulullah. Itu para ulama hadis menyebutkan seperti itu. Jangan menggunakan kalimat jazm seperti qala, tapi gunakanlah kalimat-kalimat tamrid, ya. Kalimat tamrid seperti hukiya'an atau ruwiya'an, dihikayatkan, diriwayatkan bahwa dari. Di awal saya juga menyebutkan bahwa diriwayatkan, ada sebuah riwayat yang menyebutkan. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang kedua ini terpenuhi juga, karena di hadis itu tidak disebutkan qala Rasulullah. Yang ketiga, hadis dhaif itu bisa diterima ketika hadisnya itu tidak bertentangan dengan watak atau hakikat Islam secara umum. Ya. Islam bicara tentang kejujuran, Islam bicara tentang kebaikan, Islam bicara tentang semua hal yang baik. Selama dia tidak bertentangan dengan kebaikan Islam, maka hadis itu boleh dipakai. Dan hadis ini memenuhi syarat. Karena hadis ini tidak sedang mengajarkan sesuatu yang buruk, tapi mengajarkan doa. Dan doanya pun bukan doa yang buruk, bukan dua doa yang pasti tertolak. Karena semua doa pasti diterima. Tidak ada doa yang tidak diterima. Semua doa pasti dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ini kadang-kadang masyarakat kita sering bilang, Bapak salah dalam menginterpretasikan doa yang dia tidak rasakan hasilnya. Dikatakan doa saya tidak dikabulkan. Enggak, semua doa itu dikabulkan. Tidak ada doa yang dikabulkan. Cuma bagaimana mengabulkannya, kan itu kehendak yang mengabulkan, bukan kehendak kita yang minta. Orang minta tuh nggak punya hak. Orang minta tuh nggak bisa menentukan. Yang menentukan adalah yang diminta. Gimana cara ngasihnya? Dan kita semua paham bahwa Allah mengabulkan doa dengan tiga cara. Cara pertama, cash and carry, dikabulkan sebagaimana yang diminta dan saat itu juga. Atau cara yang kedua, Allah mengabulkannya dengan menggantinya dengan sesuatu yang setimpal atau bahkan lebih daripada yang dia minta. Tidak seperti yang diminta, tapi diganti dengan sesuatu yang lain yang itu lebih baik menurut Allah bagi dia ketimbang yang dia minta. Karena manusia meminta belum tentu itu baik untuk dia yang diminta. Ya Allah, saya pengen nikah lagi, ya Allah, di depan Ka'bah, izinkan aku menikah lagi, ya Allah. Doanya dikabulkan, tapi tidak sebagaimana yang dia minta. Karena Allah tahu bahwa kalau dia nikah lagi, pasti yang terjadi rumah tangganya berantakan, karena dia tidak bisa memanage istri lebih dari satu. Itu contoh. Semua doa dikabulkan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakannya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan penuhi, kata Allah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, doa itu dikabulkan Allah dengan cara disimpan, ditunda. Tidak diberikan saat itu dan tidak diberikan sebagaimana diminta, tapi ditunda sama Allah.
Ditundanya sampai kapan? Hanya Allah yang tahu. Dan ada kalanya Allah menundanya hingga kita mati. Ya. Jadi doa kita itu disimpan sebagai sebuah amalan, ya, sebagai sebuah catatan kebaikan kita, hasanah kita, yang nantinya akan digunakan sebagai penghapus segala dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita, ya, seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dua doa yang tidak terkabul dan pasti tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah doa untuk melakukan kemaksiatan, dan yang kedua adalah doa untuk memutus silaturahim. Itu pasti tidak dikabulkan. Ya, karena kata Rasulullah ada dua doa yang tidak dikabulkan, dan dua-duanya yang tadi saya sebutkan. Doa dengan niat melakukan keburukan, atau doa permintaan dengan niat memutuskan hubungan silaturahim. Nah, yang di hadis ini diajarkan bukan doa dua itu, ya, tapi doa memohon keberkahan, sehingga dia memenuhi syarat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara syarat-syarat, ada beberapa syarat lain lagi, tapi itu sudah lebih dari cukup bahwa hadis ini bisa digunakan. Lalu kemudian ketika kita bicara hadis ini berisi doa, ya, jangankan doa dari hadis dhaif, doa dari lisan kita, seorang pendosa, ya, seorang pendosa, ya, yang banyak dosanya, kemudian berdoa kepada Allah dengan redaksi kalimatnya sendiri, ya, karangan dia sendiri doanya, dengan bahasa dia sendiri, ya, dia orang Padang pakai bahasa Padang, ya kan? Dia orang Jakarta pakai bahasa Jakarta, dia orang Jawa pakai bahasa Jawa, dia orang Papua pakai bahasa Papua. Itu dibolehkan, ya. Allah Maha tahu, dan Allah Maha mengabulkan apa yang diminta hambanya. Nah, jemaah sekalian, sehingga tidak ada alasan untuk menolak hadis ini. Karena kadang-kadang, ya, di momen-momen tertentu seperti bulan Rajab ini, ya, itu suka beredar mem-mem, ya kan, atau tulisan-tulisan yang mengingkari kebaikan-kebaikan yang mungkin dia dhaif secara dalilnya, tapi dia sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita, ya, seperti itu. Dan sering sekali bahwa yang disampaikan pun di dalam mem itu tidak sepenuhnya benar ketika menyatakan kedhaifan tentang sebuah hadis yang berbicara tentang sebuah amal. Dia hanya mengutip satu riwayat, tapi dia mengabaikan riwayat lain yang mensahihkannya. Atau mungkin dianggap dhaif, tapi kemudian tidak menjelaskan bahwa kedhaifan hadis tidak menjadi sebab tertolaknya amal di dalam hadis itu, ya. Apalagi yang dhaif sanadnya, bukan matannya, bukan kandungan dari hadisnya, ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dan doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan hadis ini sebenarnya, ya kan, selaras juga, ya kan, dengan hadis lain, ya. Hadis lain di dalam hadisnya sahih, ya, dan memang ini lebih banyak, ya kan, digunakan, ya kan? Yaitu Allahumma sallimna ila Ramadan, ya kan? Allahumma sallimni li Ramadan, juga boleh, wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni, ya, seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting untuk kita kaji justru adalah apa muatan dari hadis ini. Kalau minjem Islam Ustaz Agus Salim kemarin, apa sih yang diisyaratkan dari hadis ini atau dari doa di dalam hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Nah jemaah sekalian, yang pertama, bahwa hadis doa di dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan dia 3 serangkai. Dia 3 bulan yang tak terpisahkan, baik tidak terpisahkan secara urutan waktu maupun tidak terpisahkan secara maksudnya. Dia berkaitan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Itu yang pertama. Maka jangan memisahkan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Lalu yang kedua, doa di dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hubungan atau keterkaitan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu bukan semata hubungan waktu, bahwa nggak akan sampai ke Ramadan kecuali melewati Rajab dan Sya'ban. Karena nggak mungkin kita sampai bulan Ramadan tanpa melewati Rajab dan Sya'ban. Kalau begitu mungkin hanya terjadi pada orang-orang yang ketika bulan Rajab dan Sya'bannya dia menghilang dari muka bumi, ya, seperti itu. Tapi itu pun yang menghilang dari muka bumi, bulan Rajab dan bulan Sya'ban tetap ada. Gitu. Ibaratnya kalau kata pepatah, kita boleh saja, ya kan, menggugurkan daun. Ya, kita boleh saja, kan, tidak membiarkan pohon itu daunnya bersemi, tapi kita tidak mungkin mencegah musim semi itu untuk datang. Kan tanda musim semi itu daun-daun mulai tumbuh. Kita bisa aja bikin obat, bikin sesuatu supaya pohon itu daunnya nggak tumbuh lagi, bisa. Tapi musim seminya tetap datang. Dan jemaah sekalian yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bukan hanya kaitan waktu, tapi kaitannya adalah kaitan, ada keterikatan hubungan maksud di sana. Apa maknanya? Bahwa Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini dia merupakan satu rangkaian yang berhubungan. Yang satu adalah prosesnya, yang satu adalah tujuannya. Dari kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, bahwa Rajab dan Sya'ban itu diikat dengan kata barik lana, keberkahan. Sementara wa balighna Ramadan, kata Ramadan itu diikat dengan kata balighna, yaitu sampai. Sampai itu berarti tujuan. Maka Rajab dan Sya'ban adalah jalannya. Yang satu tariknya, jalannya, yang satu adalah tujuannya. Maka tidak akan pernah sampai tujuan kecuali orang melakukan perjalanan. Nah, namun ketika kita bicara perjalanan, bukan cuma sekedar perjalanan. Dalam perjalanan itu ada banyak hal. Jika kita naik kendaraan, maka harus diperhatikan kendaraannya sehat atau tidak. Harus diperhatikan bensinnya ada atau tidak. Harus diperhatikan jalannya rusak atau tidak, ada jalannya atau tidak. Harus dipastikan petanya. Kalau kita nggak tahu jalan, nggak punya peta, nyasar. Udah pakai peta aja, namanya Maps di Google, kadang-kadang kita nggak sampai. Maka kemudian harus punya ilmunya, ilmu perjalanan. Untuk sampai ke sono, lewatnya mana? Lewat sini, sini atau sini? Oh, kalau sini begini. Kalau lewat sini dia akan begini. Mana yang akan kita lewati? Maka harus ada ilmu, baik ilmu tentang jalannya atau ilmu tentang bagaimana memilih jalan yang baik. Jamaah sekalian. Jadi bukan sekedar bahwa kita melakukan perjalanan, tapi perjalanan yang seperti apa yang membuat kita sampai. Nah, jamaah sekalian, di dalam doa itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah sampaikan berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Kita meminta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Pertanyaannya, apa itu barakah? Kan gitu. Apa itu berkah? Maka berkah itu maknanya setidaknya dua. Ya kan?
kasratul khair wa ziyadatul khair. Kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus bertambah. Itulah berkah, makna berkah. Dan berkah itu banyak menjadi doa. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa orang kawin, doanya apa? Doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Doanya keberkahan itu banyak sekali. Kenapa? Karena di dalam keberkahan ada dua kandungan, kasratul khair, kebaikan yang banyak, dan kebaikan yang terus bertambah. Sehingga harapannya dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berikan aku kebaikan yang banyak dan terus tambahkan kebaikanku ya Allah. Dan kebaikan yang dimaksud di dalam berkah itu adalah al-khair. Al-khair beda dengan al-ma'ruf. Ya. Al-ma'ruf itu kebaikan yang universal. Orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Indonesia, orang Amerika, orang Inggris, orang Afrika mengatakan bahwa berbakti kepada orang tua itu baik. Jadi kebaikan menurut orang sedunia, apapun sukunya, bangsanya, dan agamanya, itu namanya al-ma'ruf. Tapi ketika disebut al-khair, maka al-khair itu adalah kebaikan versi Islam, kebaikan yang disebutkan, yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, kebaikan yang menjadi khas di dalam Islam. Maka ketika kita bicara al-khair, maknanya adalah salat adalah al-khair, puasa adalah al-khair, sedekah adalah al-khair, baca Quran adalah al-khair, zikir wirid adalah al-khair, datang ke masjid adalah al-khair. Itu yang namanya al-khair. Konteksnya adalah ubudiyah, keterkaitan antara kita dengan Allah. Maka ketika di dalam Al-Quran disebut kata fastabiqul khairat, itu maknanya berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan itu, bukan dalam urusan dunia. Ya, jemaah sekalian, ini kadang-kadang kita balik dalam urusan dunia kita fastabiq, berlomba-lomba, tapi dalam urusan ibadah kita itsar. Ya, itsar itu mendahulukan orang lain sebelum diri kita. Ya, padahal itsar itu dalam urusan dunia. Ya kan, fastabiq itu dalam urusan akhirat. Itsar itu, ini kata sering nanti contoh paling gampang. Alhamdulillah masjid ini sudah punya imam rawatibnya, imam tetapnya. Untuk masjid-masjid musola yang tidak punya imam tetap, itu biasanya kalau udah qomat tuh kan main dorong-dorongan, ya kan, untuk jadi wah udah itu aja, wah itu aja, dengan alasan kita mendahulukan saudaranya. Enggak, dalam bab ibadah, sedekah, puasa, sholat, amar ma'ruf nahi munkar, itu bahasanya adalah fastabiq, berlomba-lomba. Bukan kalau ada imam tetap, repot dong Ustaz kalau kau ini. Kenapa? Ntar pada rebutan jadi imam. Ya gak masalah rebutan jadi imam, yang penting jangan rebutan jadi makmum. Cuma yang penting adalah bahwa imam itu punya syarat. Nah, kalau kemudian syaratnya silahkan deh berebut. Tapi kalau nggak punya syarat, tahu diri lah. Jangan sok berebut. Ya, jemaah sekalian dari Allah. Bahkan itsar dalam bab ibadah itu makruh. Ya, mendahulukan orang lain dalam bab ibadah, dalam bab al-khairat itu makruh hukumnya. Bukan baik malah. Tapi dalam urusan dunia baru dia baik. Jemaah sekalian dari Allah. Maka ketika disebut barakah adalah kasratul khair, kebaikan yang banyak, artinya apa? Amalan-amalan ibadah-ibadah kita banyak. Wa ziyadatul khair, dan terus nambah. Maka ketika kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahi aku di bulan Rajab dan Sya'ban, kita minta ya Allah berikan aku taufikmu agar kebaikanku menjadi banyak dan kebaikanku terus bertambah di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Seperti itu.
rumahnya jadi makin rajin, ke masjidnya makin rajin, ihyaul lail, menghidupkan malamnya dengan tahajud juga makin rajin, sedekahnya makin rajin, baca Qur'annya makin rajin. Itu makna barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ditambah lagi Rajab itu bermakna yang julu. Yang julu itu artinya ya'zumu. Ya'zumu itu maknanya mengagungkan. Maka di bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita sebaiknya memperbanyak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, tapi masih tetap jarang ke masjid, baca Qur'annya masih segitu-segitu aja, sedekahnya juga makin pelit, gitu kan? Itu namanya minta sama yang dikerjain saling menghilangkan. Permintaan dia dibatalkan, dihilangkan dengan perbuatannya sendiri. Jadi bukan Allah yang membatalkan permintaan dia, tapi dia sendiri membatalkan permintaan dengan perbuatannya. Maka jemaah sekalian, betul kita minta kepada Allah agar diberikan taufiknya. Apa itu taufik? Taufik itu adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah kebaikan. Kalau hidayah itu petunjuk. Dari sini kita ke arah tol, itu ada papan petunjuk. Depok lurus, Sawangan kanan. Gitu. Nah, papan itu namanya petunjuk. Tapi apakah orang yang naik motor ngikutin petunjuk atau enggak? Itu lain hal. Gitu. Ada banyak petunjuk, tapi banyak pemotor yang melaksanakannya. Salah satu petunjuk apa? Lampu merah. Ya, ada banyak lampu merah, tapi pengendara mengabaikannya. Semuanya ngacir, gitu. Apalagi di perapatan jalan tol, gitu. Ya, seakan-akan lampu merah itu kalau ramai, kalau sepi tidak ada lampu merah, gitu. Ya, jemaah sekalian. Jadi seorang mukmin harusnya nggak pantas begitu. Mukmin itu taat. Ya, ketaatan dia kepada Allah teraplikasikan dalam ketaatannya kepada semua yang baik dalam urusan dunia. Ya, aturan lalu lintas itu kan baik, mengatur kita supaya tak celaka. Maka seorang mukmin itu taat. Sekalipun tapi kosong tuh, saya buru-buru. Sama aja masalah. Ya, akan waktunya panjang, saya buru-buru, entar aja lah dilalaikan. Bisa begitu? Kan kagak bisa. Gitu. Ya, jemaah sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian penting bagi kita untuk memperbanyak Allah memberikan kemauan dan kemampuan, tapi kita harus berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan kita di bulan Rajab dan Sya'ban. Untuk apa? Untuk agar kita sampai kepada Ramadan. Karena makna sampai kepada Ramadan tadi bukan hanya dalam ukuran waktu bahwa ketika Ramadan kita masih hidup, tapi makna waballighna Ramadan, sampai kepada Ramadan maknanya bahwa kita ini secara manusia, secara hamba siap untuk nyampe di bulan Ramadan. Gitu. Karena kata baligh secara bahasa maknanya sampai, tapi kata baligh di dalam Islam juga ada istilahnya. Ada namanya akil baligh. Makna baligh itu artinya sampai, bukan berarti sampai umur 15, sampai umur 17, enggak. Kenapa? Buktinya orang baligh itu umurnya beda-beda. Ini menunjukkan bahwa baligh ukurannya bukan umur, tapi baligh ukurannya adalah tanda. Ada tanda primer, ada tanda sekunder. Tanda primer laki-laki baligh itu mimpi basah. Tanda sekundernya banyak, tumbuh jakun, tumbuh kumis, tumbuh rambut di kemaluan, ya kan? Perempuan tanda primernya haid, tanda sekundernya juga banyak, mulai tumbuhnya payudara, rambut di kemaluan, itu tanda sekunder. Dikatakan baligh ketika tanda primernya sudah terpenuhi, tapi tanda sekunder menjadi indikasi bahwa dia menuju baligh. Maka ketika disebutkan bahwa balighna Ramadan, kita bukan hanya bicara Ramadan dalam arti bulan Ramadan, tapi apa
berhasil. Ramadannya bukan hanya nahan lapar dan haus, karena Rasulullah mengingatkan, rubbama sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang puasa itu dikatakan sukses nyampe puasanya kalau setelah puasa dengan puasanya dosanya diampuni. Apa ukuran dosa diampuni? Dosa diampuni karena apa? Maksiatnya hilang. Berarti apa? Ukuran orang sampai puasanya ketika ada puasa maksiatnya berkurang, bukan tetap, apalagi nambah. Nah, untuk bisa sampai kepada Ramadan berhasil, syaratnya cuma satu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berhasilnya Ramadan sampai takwa, diampuni dosa. Tapi apa modalnya? Aman, iman. Nah, ketika kita bicara iman, insya Allah kita beriman. Tapi dengan iman yang standar, mungkin kita bisa puasa, tapi puasanya nggak nyampe, Ramadannya nggak nyampe. Kenapa? Karena tadi kata Rasulullah, ada orang yang puasa nggak nyampe. Gimana supaya sampai? Ada titik modal tertentu. Ibarat orang dagang, Pak. Kan kita sama Allah ini berniaga, ya kan? Dijawab injikum min azabin alim, ya kan? Ibarat orang niaga punya modal 50.000, dengan 50.000 dia pergi ke Tanah Abang beli baju dapat satu, lalu dia jual baju satu, baju. Ada yang tertarik, wah cakep bajunya, ada warna lain nggak? Oh enggak, saya punya cuma satu ini. Kan yang tertarik sedikit jadinya kan? Walaupun mungkin akan terjual baju itu, modal 50.000 menjual 60.000. Tapi ketika dia punya modal 500.000, dia punya modal 5 juta, makin banyak baju yang bisa dibeli. Orang nanya ada warna lain, ada ukuran lain, kita punya pilihan. Akhirnya orang datang lebih banyak, dan ketika terjual semua, maka keuntungannya lebih besar daripada modal. Begitulah Ramadan. Kalau modal imannya sedikit, maka untung Ramadannya juga sedikit. Tapi kalau modal imannya banyak, maka Ramadannya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, kita melakukan minta keberkahan dari Allah di bulan Rajab dan Sya'ban dalam rangka ngumpulin modal. Kenapa? Kebaikan al-khairat dia berbanding lurus dengan keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun. Naiknya iman karena ketaatan, turunnya iman karena maksiat. Ketika kita melakukan taat, maka iman kita nambah. Tapi untuk melakukan taat kita butuh iman. Jadi hubungan antara iman dengan ketaatan itu seperti lingkaran. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fath ayat keempat, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah. Sakinah itu ketenteraman dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang menenteramkan hatinya. Orang yang menenteramkan hatinya adalah dengan banyak mengingat Allah. Ya ayyuhallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang selalu berusaha untuk mengingat Allah, maka dia akan itminah, akan mutmainnah, dia berusaha menenteramkan dirinya. Ketika dia berusaha, maka Allah akan turunkan ketenteraman dari Allah, as-sakinah. Ketika Allah turunkan as-sakinah, maka liyazdadu imana ma'imanin, bertambah keimanannya di samping keimanan yang sudah dia pakai untuk mendekatkan diri tadi. Jadi ibaratnya begini Pak, kita punya iman satu, dengan iman satu itu kita beramal satu. Tapi dengan amal kita yang satu, iman kita nambah jadi dua. Ketika iman kita jadi dua, amal kita pun jadi dua. Ketika kita beramal dua, iman kita nambah jadi tiga. Ketika iman kita tiga, kita akan beramal tiga. Ketika kita beramal tiga, iman kita akan nambah jadi empat. Begitu seterusnya. Maka ketika kita bicara istiqomah, istiqomah itu bukan flat, tetap di tempat. Istiqomah itu artinya continue, terus-terusan naik, gitu. Bukan terus-terusan jalan di tempat. Jangan sekali.
Sehingga dengan setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab, yang kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan dan kemauan untuk kita melakukan kebaikan, maka iman kita bertambah. Begitu nyampe Ramadan, iman kita, modal yang cukup untuk bisa sukses di bulan Ramadan. Maka kalau kemudian ada banyak orang Ramadan yang tak sukses, kesuksesan itu bukan semata karena dia tak berhasil menjalani Ramadan, tapi ketidaksuksesan atau kegagalan itu bermula dari gagalnya di bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi akhirnya Ramadan, awalnya adalah Rajab. Rajab menentukan bagaimana Ramadan kita, dan Ramadan menentukan bagaimana tahun itu di bulan-bulan setelahnya sampai ketemu Rajab lagi. Jadi kalau mau dilihat-lihat bos sekalian, hidup seorang mukmin itu sebenarnya dimulai dari bulan Rajab. Bulan Rajab dia ngumpulin modal untuk sukses Ramadan, maka insya Allah bulan-bulan berikutnya dia akan sukses sampai ketemu Rajab lagi, kumpulin modal, begitu seterusnya. Ya bos sekalian, maka mari kita tanya, bagaimana Rajab kita yang sudah 25 hari ini? Jika masih ada yang kurang dipenuhi, karena dia akan menentukan Ramadan kita. Nggak bisa orang begitu masuk Ramadan, gua bakal khatamin Quran, gua bakal tarawih setiap malam. Nggak bisa. Kalau baru di Ramadan ngomong begitu. Harus itu disiapin dari sekarang. Wallahualam. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Sekian, saya sampaikan.